Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afari Wirawan dengan nomor NIM 105012300249 dengan kelas gabungan 09010. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang toleransi menurut agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengantarnya dulu, yaitu menurut ayat Qiyas Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, jenis kelamin bukan untuk saling membanggakan diri, akan tetapi sebagai sarana ta'aruf, yang dimana ta'aruf itu memiliki arti saling mengenal satu sama lain. Lanjut untuk slide kedua, yaitu dasar toleransi dalam agama Islam. Di sini ada sebuah petikan kisah Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad ini mengatakan bahwa dia membiarkan seorang pemuda tetap menganut agama nenek moyangnya dengan memastikan sesungguhnya aku dilarang dalam memaksa dalam urusan agama. Jadi untuk relevansi modernnya itu di sini diajarkan bahwa kita tuh tidak boleh saling menghina agama, suku, ras satu sama lain, akan tetapi saling menghargai agama yang berbeda-beda. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu sejarah toleransi Islam yang terabaikan. Jadi di sini ada konstitusi pertama yang mengakui tentang pluralitas terhadap seluruh agama di dunia, yaitu pada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan untuk isi piagam itu berupa yang pertama ada pengakuan kesatuan umat seperti agama Islam, agama Yahudi, Nasrani, dan lain-lainnya pokoknya. Dan yang kedua ada berdasarkan kebebasan beribadah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perlindungan hukum, yang dimana hak dan kewajiban yang setara pada setiap umat di depan hukum. Lalu untuk selanjutnya ada pelajaran yang dapat dipetik, yaitu yang pertama ada Islam memiliki tradisi toleransi yang sangat panjang, perlindungan minoritas, dan yang terakhir menjaga tempat ibadah agama lain yang dimana tersebut termasuk kewajiban di Islam. Selanjutnya ada prinsip yang menyatakan bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Nah, di sini tuh dijelaskan pada surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang dimana Al-Kafirun ini berbunyi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, untuk maksud dari surat ini itu dijelaskan bahwa kita tuh harus saling menghormati perbedaan, menjaga identitas agama satu sama lain, dan menolak relativisme, atau bisa dibilang tidak menganggap semua agama itu sama persis. Oke, baik, untuk toleransi dalam berinteraksi, di sini dijelaskan pada hadis Bukhari, yaitu konsep muahad, yang dimana non-muslim memiliki perjanjian yang damai dengan negara Islam, yang dimana hak mereka itu setara dengan agama muslim, seperti perlindungan jiwa dan harta, kebebasan beribadah, dan tentunya yang terakhir yaitu perlakuan hukum yang adil. Dan selanjutnya untuk toleransi aktif dalam praktik kenabian, di sini dijelaskan bahwa ada dua konsep. Yang pertama ada konsep transformative tolerance, dan yang kedua adalah landasan teorinya. Nah, untuk konsep transformative tolerance ini di sini dijelaskan toleransi bukan sikap pasif tetapi proses aktif dalam menciptakan harmoni sosial. Dan yang kedua ada berdasarkan prinsip hikmah, yang dimana di sini tuh kita diajarkan untuk berinteraksi secara kebijaksanaan. Lalu yang ketiga ada mengutamakan strategi jangka panjang daripada reaksi dan emosional. Dan untuk landasan teorinya ada 3, yaitu ada fik prioritas, maqasid syariah, dan saduz zariyah. Dan yang terakhir, slide terakhir, yaitu ada toleransi Islam dalam diskursus modern ini. Di sini dijelaskan pada paradigma watasiyah, yaitu modernisasi. Di sini dijelaskan bahwa Islam sebagai agama tengah-tengah dalam berinteraksi perbedaan. Dan yang kedua ada menolak ekstremisme liberal dan eksklusif. Dan yang terakhir ada konsep umatan wasata, yaitu sebagai komunitas penyeimbang. Oh, kameranya di sini ya? Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.